kerasa 7 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan kemuliaan yang merupakan musim seminya orang-orang beriman. Karena orang yang ada iman dalam hatinya pasti gembira, pasti bahagia, pasti senang dengan datangnya Ramadan. Sebab Ramadan itu bukanlah beban. Puasa, nahan lapar, nahan haus, awalnya memang mungkin sekilas berat, beban. Tapi orang beriman pasti senang menyambut Ramadan karena begitu banyaknya kebaikan di dalamnya. Kata Nabi dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW berceramah di hadapan para sahabat, tatkala menyambut bulan Ramadan, Nabi bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan yang durhaka. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikannya malam qadar itu, maka sungguh ia telah terhalang dari kebaikan yang banyak. Dari hadis ini, ternyata Ramadan itu punya 6 keistimewaan, ya, 6 kemuliaan. Hanya satu bebannya, yaitu kewajiban puasa, dan 1 peringatan. Rumus Ramadan itu 6-1-1. Jadi, nggak ada apa-apanya gitu, beban dibandingkan dengan kemuliaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan nanti, insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Dan kita siapkan iman kita untuk menyambut bulan yang mulia ini. Kenapa? Allah bukan memanggil fisik kita, Allah bukan memanggil akal kita, tapi yang Allah panggil adalah iman kita. Berbicara tema Ramadan, tentu selalu yang diulang-ulang adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Mari kita tadabburi ayah bunda dan juga adik-adik semuanya. Ya, ini panggilan, harfun nida. Ada banyak panggilan dalam Al-Quran. Terkadang Allah memanggil langsung nama. Ya Zakaria, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Itu panggilan pertama. Terkadang Allah memanggil anak cucu keturunan. Ya Bani Adam, ya Bani Israel. Terkadang Allah memanggil panggilan yang umum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia. Kemudian ada panggilan berupa kehinaan. Ya ayyuhal kuffar, qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang terakhir ada panggilan kemuliaan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan kemuliaan, panggilan kasih sayang itu pasti bukan dalam rangka ingin memberatkan kita, ingin membebani kita, ingin menyulitkan kita, bukan. Maka ketika Allah memanggil kita orang beriman, kemudian Allah turunkan syariatnya, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Syariat yang awalnya terasa berat, terasa beban, itu Allah sampaikan dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang mudah. Allah nggak menyebutkan langsung diwajibkan dengan kalimat langsung, ya, seperti dalam teks hadis, misalnya iftaradallahu alaikum siyamah tadi, ya, difardukan, diwajibkan atas kalian. Nggak, Allah menyebutnya dengan kutiba. Kutiba itu dalam bahasa Arab berasal dari kata kataba yang artinya menulis. Jadi kutiba alaikumus siyam itu telah dituliskan, telah disyariatkan. Yang itu oleh ulama diartikan telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Tapi bahasanya itu ringan. Untuk memudahkan, untuk membuat bahwa puasa Ramadan itu aslinya tidak berat.
Yang bahkan nanti di ayat berikutnya ayyaman ma'dudat. Sebenarnya hari-harinya sangat terbatas. Yang 30 hari atau 29 hari Ramadan itu, ma'dudat itu sebenarnya berarti 9 hari ya maksimal ya. Seolah-olah terasa singkat gitu, saking dahsyatnya Ramadan, saking nikmatnya Ramadan bagi orang yang beriman gitu, nggak terasa lamanya. Kutiba alaikumusiyam. Perintah kutiba dalam Al-Quran itu ada 4 ya, dan semuanya ada di surah Al-Baqarah. Pertama ada kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kalian untuk menerapkan hukum qisas ya, hukum apabila orang membunuh maka harus dirajam gitu. Dan ini bukan syariat personal, tapi syariat negara. Syariat negara ya, di level negara penerapannya. Kemudian ada kutiba alaikumusiyam yang jadi bahasan kita. Yang ketiga ada kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Ini ada aturannya ya, nggak boleh sembarangan, ada kajiannya. Ini juga di level negara, bukan personal. Dan yang keempat, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah, menyiapkan wasiat. Jika seseorang di antara kalian akan menghadapi kematian, maka persiapkanlah wasiat gitu. 2 amalan personal, 2 amalan di level pemerintahan atau level negara. Maka syariat-syariat Allah yang terkesan berat itu Allah sampaikan dengan bahasa yang ringan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, syariat puasa adalah syariat yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sampai kita umat Nabi Muhammad tuh, setiap nabi yang diutus kepada setiap kaum, di setiap zamannya, di setiap tempatnya, pasti ada perintah puasa, pasti ada syariat puasa. Karena nggak semua syariat dilanjutkan, diteruskan ke zaman atau ke nabi berikutnya, ke rasul berikutnya. Contoh misalnya, syariat menikah dengan saudara sedarah. Itu kan hanya berlaku untuk anak-anak Nabi Adam. Karena nggak ada pilihan lain. Itu pun harus disilang, bukan saudara kembar yang lahir bersamaan. Karena anak-anak Nabi Adam itu lahir berpasangan, laki-laki dan perempuan, satu kali kandungan. Itu contoh bahwa syariat itu nggak semuanya diteruskan. Nah, puasa itu semuanya diteruskan. Karena puasa itu adalah ibadah yang spesial. Kata Allah dalam hadis qudsi, as-siyamuni wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan memberikan balasannya. Memang ibadah yang lain bukan untuk Allah juga. Tapi itulah spesialnya puasa. Karena puasa itu amalan yang rahasia. Kalau kita nih pura-pura puasa ya, lagi wudu, kumur-kumur, nelan air gitu. Nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Itulah kenapa ibadah yang sangat rahasia ini Allah yang langsung akan membalasnya. Allah sediakan pintu surga khusus bagi hamba Allah yang shaimin, yang berpuasa, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Karena puasa itu kita butuhkan. Allah programkan tubuh manusia itu butuh kepada puasa. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Terbukti kan hari ini siapa yang berpuasa sehat. Detoksifikasi racun dalam tubuh, organ-organ tubuh refresh kembali, beristirahat. Banyak kebaikan di dalamnya. Dan puncaknya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah al-wiqayah, al-ittiqa, tameng, perisai. Melindungi kita dari duri-duri maksiat. Karena ketika kita berpuasa, kita dilatih. Yang halal saja ditahan, dilarang untuk sementara waktu. Apalagi yang haram. Maka puncak dari Ramadan adalah agar kita meraih predikat takwa. Jalan instan, salah satunya untuk meraih takwa adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan, dengan beribadah di bulan suci Ramadan. Allah sediakan ibadah siyam di siang hari, ibadah qiyam di malam hari, dan Quran sepanjang hari. Walaupun utamanya juga di malam hari. Karena Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan dan juga sebagai pembeda. Ramadan adalah bulan Quran. Maka kalau 11 bulan yang lalu mungkin kita lalai dari Al-Quran, mungkin kita jauh dari Al-Quran,
Maka saatnya kembali di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan adalah bulan Quran. Bahkan kita diminta oleh Allah untuk mempersiapkan diri. Sejak Rajab, di penghujung Sya'ban ini, kita udah pemanasan diri. Membiasakan diri dengan Al-Quran, sehingga pas Ramadan nanti tiba, kita udah siap untuk mujahadah bersama Al-Quran. Membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, ya, dengan target 1 kali, 2 kali, 3 kali sesuai dengan kemampuan. Para ulama dulu, Masya Allah, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu 1 hari saja bisa khatam 2 kali. Yang totalnya berarti selama 1 bulan Ramadan khatam 60 kali. 60 kali khatam. Kalau kita mungkin 1 Ramadan kita targetkan 1 kali khatam, 2 kali khatam. Ini Imam Asy-Syafi'i sehari 2 kali khatam. Begitulah para ulama, orang-orang soleh terdahulu berlomba-lomba. Semakin datang Ramadan, semakin luar biasa kedekatannya dengan Al-Quran, lisannya dengan Al-Quran, kesibukannya dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh, sebab di luar Ramadan saja, pahala membaca Al-Quran sudah luar biasa. Setiap hurufnya 1 pahala, Allah balas dengan 10 kebaikan, ya, 10 pahala dilipat gandakan. Masih terbata-bata, masih belajar, ternyata bukan berkurang pahalanya. Malah ajran, kata Nabi Allah, kali 2. Tapi siapa yang menguasai Al-Quran, siapa yang mahir membaca Al-Quran, alladzi yaqra'una Al-Quran fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Itu di luar Ramadan. Dan sekalipun kita belum memahami maknanya, mengetahui artinya, pesan di dalamnya, Quran itu sudah memberikan ganjaran yang luar biasa. Rahmat Allah turun, berkah Allah turun. Apalagi kalau kita membacanya di bulan Ramadan, berkali-kali lipat lagi pahalanya. Dan bacaan Al-Quran belum sempurna kalau kita belum memahami pesan-pesan Allah dari setiap ayatnya. Sebab Allah ingin Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Quran baru akan menjadi petunjuk ketika dipahami. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Quran itu petunjuk bagi manusia. Kapan Quran jadi petunjuk? Ketika dipahami. Maka minimal seumur hidup kita pernahlah walau sekali mengkhatamkan Al-Quran 30 juz plus dengan terjemahnya. Karena di banyak forum saya bertanya, hanya 80% yang, maaf kebalik ya, hanya kurang dari 20% itu belum yang sudah pernah khatam Al-Quran. Kurang dari 20% yang pernah khatam Al-Quran plus dengan artinya, plus dengan terjemahnya. Sedangkan 80% itu belum pernah khatam Al-Quran berikut dengan terjemahnya. Padahal terjemah itu baru langkah paling sederhana bagi kita untuk memahami Al-Quran. Sebab terjemah itu belumlah mewakili luasnya kandungan hikmah, pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena kalau kita hanya mengandalkan terjemah, boleh jadi kita bisa keliru dalam memahami Al-Quran. Itu sebabnya kita perlu mempelajari bahasa Arab. Itu sebabnya kita perlu membuka kitab tafsir. Yang kita tafsir itu tidak pernah melepaskan konteks dengan teks. Pasti ada kajian asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat, ada ataupun tidak. Ada analisa dari segi bahasanya. Karena ulama yang ahli tafsir itu tidak sembarangan menafsirkan Al-Quran. Maka belajarlah agama dari ahlinya. Ambillah ilmu Al-Quran dari ahli tafsir, dari para mufassir. Itu cara agar kita bisa memahami Al-Quran dengan sempurna, dengan utuh. Karena tidaklah Allah menurunkan Al-Quran, setiap surahnya, setiap ayatnya, bahkan setiap hurufnya, melainkan ada makna yang agung, ada makna yang luar biasa di balik itu semua. Seperti contoh di pembahasan surah Al-Baqarah 183 tadi. Dari 1 huruf ya saja, itu tadabburnya luar biasa. Hanya 1 huruf. 1 huruf, tapi bukan 1 huruf, itu udah 1 kalimat karena udah terdiri dari huruf ya dan alif. Ya itu panggilan. Gitu. Tapi di lain ayat, bahkan setiap hurufnya itu bisa dijabarkan, diuraikan oleh ulama. Saking dahsyatnya Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Allah turunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat ini dengan bahasa Arab agar kita memahami, agar kita berakal.
Ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang bikin orang cerdas. Oh iya, betul. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang mengatakan, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mampu untuk mengungkapkan isi hati, ekspresi jiwa. Bahasa yang sangat lengkap diksinya. Itu sebabnya kenapa Al-Quran sangat akurat ketika menyampaikan sesuatu. Karena firman Allah, kalamullah yang mulia, sempurna. Tidak ada kesalahan satupun ya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti akan terdapat banyak sekali pertentangan-pertentangan di dalamnya. Sadaqallah, maha benar Allah. Maka sebagaimana Al-Quran Allah turunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Quran bersanding dengan segala sesuatu yang mulia. Sebagaimana sifat Al-Quran itu mulia, Al-Quranul Karim. Quran bersama dengan yang mulia. Quran turun pada malam hari. Malam itu adalah malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Ramadan turun dengan bahasa yang paling mulia, bahasa Arab. Turun di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ramadan adalah bulan yang paling mulia yang sedang kita bahas hari ini. Kemudian Ramadan turun dengan perantara malaikat yang paling mulia. Tanazzalul malaikat war ruh. Ar-ruh adalah malaikat Jibril alaihissalam, pemimpinnya para malaikat. Kemudian Quran turun sebelum dan setelah Nabi hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Dua kota, dua tempat yang Allah muliakan di muka bumi. Semua kita yang mengaku beriman pasti bercita-cita ke sana minimal seumur hidup sekali. Untuk kita beribadah haji, untuk kita beribadah umrah. Mulia. Bahkan di akhir zaman nanti fitnah Dajjal tidak bisa menyentuh dua kota itu. Mulia. Kota-kota Al-Quran, tempat-tempat turunnya Al-Quran. Kemudian Quran turun kepada manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemuliaannya Allah langsung yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung, budi pekerti luhur. Bahkan Nabi kita diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua yang berhubungan dengan Quran, Allah muliakan. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, berusahalah untuk menjadi ahlul Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada banyak tingkatan interaksi kita dengan Al-Quran. Level yang paling rendah adalah kita sekedar membacanya, qiraatil Quran. Membacanya saja pahala sudah luar biasa. Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu saja 3 huruf. Dan setiap hurufnya ada pahalanya, 10 kebaikan. Itu level pertama, qiraatil Quran. Tapi itu ya, tilawatil Quran itu bukan sekedar membaca. Dalam satu kata tilawah itu sudah bermakna membaca juga iya, memahami juga iya, tadabbur ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran ini kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya, untuk dipahami makna pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dari setiap ayat-ayatnya. Jadi Allah pengen kita memahami Quran, maka kita harus berusaha. Kalau hari ini sekedar di level qiraah, kita perlu naik level ke level tilawah. Baca juga iya, tapi memahami maknanya juga iya, minimal dengan terjemah. Paling minimal dengan terjemah. Baca Quran, baca artinya. Kita punya target mengkhatamkan Quran, itu baik. Tapi jangan lupa juga mengkhatamkan maknanya, terjemahnya, supaya pesan-pesan Al-Quran sampai ke diri kita. Sebab hari ini kaum muslimin dalam keadaan lemah, umat Islam dalam keadaan kalah, tidak menguasai dunia ya. Memang lagi di fase zamannya hari ini ya, mulkan Jabrian hari ini ya. Fase kaum muslimin sedang di posisi kalah ya. Tapi kedepannya adalah masa kejayaan Islam. Ini hanya pertukaran waktu saja ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan di antara manusia. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi keyakinan kita adalah
Islam akan bangkit di akhir zaman nanti, karena tanabuk Rasulullah belum semuanya terjadi. Konstantinopel sudah dibebaskan lewat Muhammad Al-Fatih, pemimpin terbaik dan pasukan terbaik, tapi Roma belum. Entah Roma di Italia atau Amerika sebagai pewaris Imperium Romawi zaman dulu, wallahu alam, kita nggak pernah tahu apakah lewat peperangan atau lewat diplomasi, nggak pernah tahu kita. Tapi yang jelas Islam akan kembali hadir memimpin bumi ini, menghadirkan kemaslahatan, memperbaiki keadaannya sebagaimana hari ini meskipun kita hidup di zaman teknologi canggih, tapi kerusakan bumi itu luar biasa. Banyak sekali rusaknya di segala sektor, di ekonomi, di politik, di alam, gitu. Semuanya rusak. Karena ketika dulu muslimin yang memimpin bumi lebih dari 13 abad lamanya, kaum muslimin mengamalkan firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak bumi setelah bumi itu diperbaiki. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, peradaban maju di zaman orang-orang Islam dulu yang menguasai dunia. Bahkan ilmu-ilmu hari ini itu tidak terlepas dari penemuan-penemuan dan karya-karya hebat dari ulama-ulama Islam dulu. Ulama-ulama yang ahlul Quran, ulama yang mendahulukan ilmu agama sebelum ilmu apapun. Kita hari ini zaman terbalik. Kita belajar sains, kita belajar ilmu sosial, kita belajar ilmu umum, tapi ilmu agamanya kita tinggalkan. Ilmu Qur'annya kita skip, pemahaman akidahnya, imannya terlewatkan. Makanya hari ini umat Islam dalam keadaan lemah, karena kurikulumnya bukan kurikulum nubuah. Apa boleh buat kita hidup di zaman hari ini? Zaman sisa-sisa sekularisme. Sadar atau nggak sadar kita. Itulah yang terjadi pada generasi kita hari ini. Orang yang pinter agama, nggak pinter umum. Orang yang pinter umum, nggak pinter agama. Sedangkan dulu, di masa kejayaan Islam, semua itu beririsan. Ulama-ulama Islam yang hebat-hebat yang masih kita kenal namanya hari ini, yang sumbangsih untuk peradaban hari ini luar biasa, tapi jarang disebutkan, jarang dimention, jarang diungkap oleh sejarah, mereka adalah orang-orang yang mendahulukan akhirat sebelum dunia. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ahli matematika Islam, yang menemukan aljabar, yang menemukan tabulasi, sinus, kosinus tangan, yang menemukan angka nol. Sebelum angka nol ditemukan oleh Al-Khwarizmi, dunia menghitung matematika dengan angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, itu rumit matematikanya. Begitu angka nol ditemukan, berkembang pesat. Dan banyak sekali karya matematika dari Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Kenapa matematika dikembangkan? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah ahli ilmu, al-ulama. Jadi setiap ilmu pasti mengantarkan rasa takut kepada Allah dan menguatkan keimanan. Sehingga ilmu itu selalu digunakan untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Lihat, matematika digunakan untuk mengelola Baitul Mal. Jadi orang-orang Basnas hari ini itu hitung-hitungannya, akuntansinya, dan lain sebagainya, itu kan butuh matematika. Karya ulama Islam. Mengelola, menghitung potensi zakat, ya, mengelola wakaf, ilmu faraid, ya, tentang warisan, itu semuanya pakai matematika. Dan itu adalah matematika dari Al-Quran. Makanya matematika dikembangkan. Dan matematika itu kan ilmu dasar, ilmu alat. Naik, berpindah ke ilmu-ilmu yang lain. Naik ke langit gitu. Ilmu astronomi juga pakai matematika. Dan kenapa kaum muslimin mengembangkan astronomi? Salah satu tokohnya adalah Al-Battani. Gitu, dengan observatoriumnya yang canggih. Gitu. Kenapa mengamati bentang-bentang langit? Bukan sekedar untuk wawasan. Kaum muslimin sangat jauh dari kemubaziran usia, kemubaziran ilmu. Ilmu sekedar untuk teori, itu bukan ruahnya Islam. Ilmu adalah untuk diterapkan, ilmu adalah untuk dipraktikkan, bukan untuk sekedar diujikan. Itu adalah tradisi ilmiah Islamiyah. Maka astronomi dikembangkan, rasi bintang untuk menunjukkan arah kiblat, untuk navigasi berlayar, mencari nafkah, atau untuk mengembangkan wilayah. Dikembangkanlah astronomi. Menghitung kalender Hijriah, mengamati hilal, datangnya Ramadan, itu semuanya pakai astronomi. Jadi ilmu dikembangkan untuk memudahkan ibadah. Kedokteran. Hari ini, orang tua senang sekali kalau anaknya diterima kuliah di kedokteran umpamanya. Tapi mindset kaum muslimin dulu beda dengan hari ini. Kalau hari ini kita berpikirnya kan materi. Masuk dokter biar masa depannya cerah. Kalau dulu bukan begitu. Kedokteran, pengobatan dikembangkan untuk apa? Untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Kenapa? Kadang orang sakit itu terganggu ibadahnya, sholat gerakan nggak bisa sempurna, nggak bisa berangkat haji dan umroh, nggak bisa berjihad fisabilillah. Maka orang sakit ini harus ditolong. Pengobatan, kedokteran itu bukan sarana mencari materi kalau zaman dulu, karena sistem ekonomi Islam itu kan ditopang dari satu amal soleh yang luar biasa yang bernama wakaf, ya. Mungkin dari Basnas lebih paham gitu bagaimana mengelola wakaf, ya.
harta kaum muslimin. Jadi peradaban Islam itu ditopang oleh satu amal soleh yang bernama wakaf. Yang hukum awalnya adalah sunnah, tapi begitu kuat dan begitu mengikat dengan syarat dari nazir, dari wakif, maaf ya, dengan syarat dari wakif atau muwakif ya, kemudian dikelola oleh nazir secara profesional dengan aturan-aturan yang sangat ketat, dengan fikih yang sangat rumit, dengan perbedaan pendapat di ulama yang kaya sekali, luar biasa ya. Tidak sembarangan syariat yang satu ini, maka nggak heran kalau peradaban Islam itu hebat, maju, dirasakan kemakmurannya, kesejahteraannya oleh seluruh kaum muslimin di seluruh wilayahnya di dunia ya, karena dulu Islam memimpin bumi lebih dari 2/3 bumi wilayah pengaruhnya dengan durasi yang lebih dari 13 abad lamanya. Dan luar biasa kemajuan Islam di bidang ekonomi, di bidang ilmu pengetahuan itu luar biasa ya. Sekolah gratis, gaji gurunya sangat disejahterakan ya. Rumah sakit gratis, orang kaya aja berobat gratis di zaman peradaban Islam dulu. Hari ini orang miskin pun bayar. Maka ini PR besar di umat hari ini, dan insya Allah kejayaan itu akan datang kembali, tapi kita harus mempersiapkan diri karena tidak ujuk-ujuk datang. Generasi ini harus kita didik, harus kita bekali dengan Quran. Karena urutan kurikulum Al-Quran ya, dari urutan turunnya menurut penuturan Syekh Profesor Munir Qadbat hafizahullah ta'ala, sepertiga isi Al-Quran yang pertama kali turun adalah islah an-nafs, tentang memperbaiki pribadi. Tazkiyatun nafs, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Quran dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat untuk menyucikan jiwa mereka. Itu yang pertama ya, pembersihan diri ya. Kesyirikan, penyakit hati, semuanya dibersihkan oleh Al-Quran. Ketika menjadi petunjuk, ketika dipahami, ketika sampai ke hati. Nah, kemudian yang kedua, kurikulum Al-Quran itu adalah islah al-mujtama', memperbaiki tatanan masyarakat. Baru yang ketiga, islah ad-daulah, memperbaiki di level negara. Ada urutannya, ada kurikulumnya, ada tahapannya. Al-Islam itu satu akar kata dengan sulam. Sulam itu artinya tangga dalam bahasa Arab. Jadi ada step by step-nya gitu. Ada tahapan-tahapannya dalam Islam. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Maka hari ini, bagaimana mengembalikan kejayaan Islam? Harus dimulai dari personal, dari pribadi. Dari kesolahan pribadi, berlanjut ke kesolehan keluarga. Karena pendidikan yang terbaik itu adalah dengan qudwah, dengan keteladanan. Orang tua yang soleh, orang tua yang ahlul Quran, besar kemungkinan akan menjadikan anak cucu keturunannya juga soleh dan ahlul Quran insyaAllah. Karena seumpamanya hari ini kita menyekolahkan anak-anak kita di lembaga pendidikan Islam, itu belum cukup. Karena keluarga adalah al-madrasatul ula. Pemimpin-pemimpin itu lahirnya dari rumah, dari keluarga. Sebagaimana doa Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, karuniakanlah bagi kami pasangan-pasangan bagi kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, yang menjadi penyejuk pandangan mata kami. Penyejuk mata. Penyejuk mata, pertama pasangan gitu. Kebaikan pasangan ya, baiknya suami dan istri, baiknya ayah dan bunda. Baru berlanjut ke kebaikan keturunannya, anak-anak gitu. Dan keturunan-keturunan kami yang penyejuk mata. Kenapa ukurannya adalah mata? Menyenangkan ketika kita lihat saat kita terjaga. Dan juga menenangkan kita saat kita terlelap. Gitu. Makanya mata yang menjadi ukuran. Itulah sebabnya Quran itu adalah mu'jizat. Gitu. Bukan sembarangan Allah menjadikan tolak ukurnya adalah ayun, mata. Gitu. Bukan hati, bukan menyenangkan hati. Walaupun hari ini ada mushaf yang menerjemahkan menjadi penyenang hati. Tapi Allah menyebutnya ayun. Ainun itu mata. Ayun itu jamak dari mata. Jamak dari mata tapi terbatas. Karena yang istimewa itu banyak tapi terbatas. Karena yang istimewa itu biasanya sedikit gitu. Tapi kalau ayun itu banyak, yang banyak sekali kan. Allah membahasakan dengan ayun. Luar biasa kalau kita menjadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata pemimpin itu lahir dari rumah. Lahir dari keluarga gitu. Maka kalau hari ini keluarga bermasalah gitu ya, ayah nggak hadir sebagai ayah gitu, bukan hanya mencari nafkah tapi juga untuk mendidik gitu, karena ayah harus hadir. Ayah diminta oleh Allah untuk berdialog dengan anak-anaknya, sebagaimana ada dialog orang tua dan anak dalam Al-Quran terdapat 17 kali Allah mengisahkan dialog orang tua dan anak ya, dan 13 diantaranya adalah dialog ayah kepada anaknya.
Lebih banyak dialog ayah. Kenapa? Allah pengen para ayah juga hadir, bukan hanya tugas ibu. Kalau ibu nggak usah disuruh, ibu itu secara naluriah, secara fitrah memang sudah banyak ngomong. Karena kalau ibu-ibu yang normalnya cerewet tapi tiba-tiba diam, itu ada masalah. Jangan-jangan ada luka hati yang berdarah gitu ya. Ibu-ibu nggak usah disuruh, itu pasti banyak karena waktunya pasti lebih sering, lebih banyak bersama anak, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui, gitu, membersamai lebih banyak. Tapi para ayah ini diminta oleh Allah tuh juga hadir dalam keluarga, memberikan nasihat seperti yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, kepada putranya. Sangat lengkap dialognya dalam Al-Quran, surah Luqman dari ayat 13 sampai dengan 19-nya. Di ayat ke-17 itu adalah perintah untuk sholat. Ternyata berdialog dengan anak itu urgensinya sama dengan sholat. Sholat butuh khusyuk, maka dialog juga perlu menghadirkan rasa, menghadirkan hati. Ayat ke-17 perintah tentang sholat, 17 rakaat dalam sehari, 17 kata dalam ayat ini. Dan surah Luqman adalah surah ke-17 yang diawali dengan huruf muqatta'ah, alif lam mim yasin kaf ha ya ain shad gitu. Ini bukan kebetulan, mukjizat angka 17 dalam Al-Quran dan mukjizat-mukjizat yang lain. Mudah-mudahan menambah keimanan kita untuk kita mau mempelajari Al-Quran, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, karena sudah lengkap sekali. Bicara personal, Quran ada. Bicara keluarga, Quran ada. Bicara masyarakat, Quran ada. Bicara sampai ke level negara ada. Jadi dari hal yang terkecil sampai ke hal yang paling besar, Quran semua mengaturnya. Syariat ini lengkap sekali. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Quran Islam ini sempurna. Dengan Quran sebagai kitab suci terakhirnya. Maka ayah bunda, teman-teman semuanya yang insya Allah, mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini kita awali menjadi titik kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, menjadikan jiwa-jiwa kita akrab dengan Al-Quran. Sebab jangan bicara bangkitnya peradaban kalau kita masih jauh dari Quran. Dulu ketika Nabi diutus, kekuatan Yahudi itu kuat. Di Madinah mereka menguasai ekonomi, mereka menguasai pasar. Tapi setelah Nabi, Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan syariatnya. Pertama-tama ketika Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya, yang Nabi persiapkan adalah orang-orangnya. Belum dulu bicara sistem, belum dulu bicara syariat, tapi orang-orang dulu yang dipersiapkan. Iman, ayatnya pendek-pendek, jumlahnya banyak, pengulangannya sering, isinya tentang surga, neraka, akhirat, basyir wa nadhira, kabar gembira, peringatan, kisah-kisah orang soleh dan para nabi terdahulu. Itu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, ayat-ayat makiyah, pendek-pendek. Apa pelajarannya hari ini? Mengajarkan iman kepada generasi. Itu harus dengan hal-hal yang sederhana. Dengan dialog-dialog ringan sehari-hari gitu. Kalau ada anak-anak bisa makan enak, alhamdulillah ini rezeki dari Allah, nak. Ketika ada keinginan yang enggak tercapai, belum diizinkan sama Allah, nak. Ketika anak-anak ingin tahu, bertanya sesuatu, kenapa ini begini, kenapa ini begitu, kalau itu adalah fenomena alam, maka jawab, begitulah Allah menciptakan, nak. Hadza khalqullah. Begitulah seharusnya kita mengenalkan iman kepada anak-anak ya sebelum Al-Quran. Karena ayat-ayat yang turun di Mekah itu kebanyakan adalah ayat-ayat untuk membangun keimanan. Makanya para sahabat Nabi mengatakan, nata'allamnal iman qabla al-Quran. Itu kunci sukses para sahabat Nabi menjadi pribadi-pribadi hebat luar biasa. Yang kebanyakan mereka berkarya dalam usia muda. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga semuanya anak-anak muda. Hanya 3 orang yang di atas 30 tahun. Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. 7 di antaranya di bawah 30, bahkan setengah. 5 di antara mereka di bawah 20 tahun. 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak juga anak-anak kecil, anak-anak muda semuanya. 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Abu Hurairah yang dari Mekah pertama dengan 5.374 hadis, anak kecil, anak muda. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang kedua, anak Abu Bakar As-Siddiq, putri sahabat Nabi, usianya muda, perempuan yang paling cerdas di umat ini. Yang ketiga ada Abdullah bin Umar, anak sahabat Nabi, Umar bin Khattab, kebayang usianya. Dan yang keempat ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini lahir ketika usia Nabi 50 tahun. Ketika Nabi wafat baru berusia 13 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang paling paham Al-Quran di umat ini, sekaligus orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Satu di antara 7 sahabat Nabi perawi hadis terbanyak. Ini anak kecil, anak muda dengan kecerdasan luar biasa. Sepupu Nabi, anak pamannya yang bernama Abbas, yang ketika kecil pernah didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Allah, pahamkanlah ia ilmu agama dan cerdaskanlah ia ilmu tafsir. Berkah doa seorang guru, seorang murabbi. Hanya berguru kepada Nabi 4 tahun lamanya, dari usia 9 tahunnya di Madinah, sampai usia wafat Nabi di usia 13 tahun. Cuma belajar 4 tahun.
Bukan seperti kita hari ini, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, lanjut lagi S2, S3 kalau diteruskan. Bagaimana kualitasnya? Lihat Abdullah bin Abbas hanya berguru 4 tahun ke Nabi, tapi kecerdasannya digunakan oleh Khalifah Umar bin Khattab, seorang anak muda 16 tahun menghadapi golongan Khawarij, mengislamkan kembali orang-orang Khawarij yang terkenal bahayanya dengan kesesatan akidahnya, mudah sekali membunuh orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Tapi Abdullah bin Abbas cukup diutus satu orang, usia 16 tahun, pemuda, menghadapi mereka dengan kecerdasannya, dengan dialog ilmiahnya, dengan debatnya, bisa mengalahkan orang-orang Khawarij dan mengislamkan kembali mereka dalam satu majelis 6.000 orangnya. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan satu forum 20.000 orang Khawarij diislamkan kembali oleh seorang anak muda 16 tahun, Abdullah bin Abbas. Itulah pendidikan nubuah. Iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Dididik oleh manusia terbaik, dipandu oleh wahyu. Begitulah Quran memprogram kehidupan. Jadi hari ini kalau generasi kita jauh dari Quran, jangan harap menjadi generasi unggul, jangan harap menjadi generasi hebat. Karena terbukti sepanjang peradaban Islam, itu bahkan yang hebat itu sejak usia mudanya. Bukan orang-orang tua gitu. Kalau hari ini kan kita berpikir orang tua banyak pengalamannya, tapi dulu kenapa orang anak-anak muda yang dilibatkan, anak-anak muda yang ditaruh di garda terdepan? Umar melihat potensi anak muda, kecerdasan akalnya, keluasan kreativitasnya, gitu, kekuatan fisiknya itu dimiliki oleh anak muda, dan anak muda yang dipersiapkan, bukan sembarang anak muda. Maka bandingkan dengan kualitas pemuda kita hari ini, kenapa kita nggak mengkritisi pendidikan kurikulum hari ini? Kemana Al-Quran? Dulu peradaban Islam lebih dulu diajarkan iman, lebih dulu diajarkan Quran. Makanya hebat-hebat. Sahabat Nabi yang lain misalnya Usamah bin Zaid menjadi panglima perang di usia 17 tahun, bayangin. Jadi jenderal besar memimpin pasukan kaum muslimin berjihad fisabilillah menghadapi bukan sembarangan pasukan. Pasukan Romawi, imperium besar saat itu meraih kemenangan yang gemilang. Anak muda usia 17 tahun. Begitulah Quran memprogram kehidupan. Lihat di generasi-generasi berikutnya yang kita kenal, Muhammad Al-Fatih dengan pembebasan Konstantinopelnya usia 21 tahun. Ada Abdurrahman Al-Ghafiqi, seorang pemuda dari Bani Umayyah yang dikejar oleh pasukan musuh, seorang diri tanpa bekal, tanpa senjata, melarikan diri dari pusat kekuasaan Islam di Damaskus, di Syam, melewati benua Afrika yang luas, menyeberang sampai ke benua Eropa. Usia 19 tahun dikejar oleh kematian. Tapi di usia 25 tahunnya sudah menjadi orang tertinggi, pemimpin tertinggi negeri Andalus. Pusat kekuasaan Islam di Eropa. Itu pemuda dalam Islam. Maka hari ini kita perlu introspeksi diri. Remaja itu gak negatif dalam Islam. Bukan seperti hari ini remaja identik dengan kenakalan, krisis identitas, ya harus didampingi oleh orang tua, dimanjakan gitu. Dalam Islam nggak seperti itu. Kalau pendidikan sesuai dengan nubuah, sesuai dengan pendidikan Islam, usia balik itu udah bisa dilepas. Udah siap terjun ke masyarakat. Udah siap berkarya dengan karya yang mengagumkan. Tapi hari ini, pendidikan hari ini membuat anak-anak itu cepat baliknya, tapi lambat akilnya. Bahkan sampai usia 20, misalnya 20-an tahun ya, generasi kita hari ini terkadang masih ditanggung nafkahnya oleh orang tua. Termasuk saya ya. Karena kita kan di zaman kebalik hari ini. Mengejar dunia, mengejar umum, walaupun itu penting juga, tapi masalahnya kita menomor akhirkan agama, mengesampingkan akhirat gitu. Coba Qur'annya belum khatam, belum hafal, bahasa Arabnya belum lancar, tapi kita udah belajar macam-macam fisika, kimia, matematika, biologi. Maka nggak heran kalau ujung-ujungnya menjadi sekuler, jadi orientalis ya. Itulah awalnya gitu. Biangnya itu karena kita mendahulukan agama. Kita hari ini tergila-gila dengan sains. Ilmu alam itu keren. Ya, yang di bawah itu ilmu sosial lah. Ya, yang paling terakhir ilmu agama lah. Walaupun kita nggak ucapkan, tapi praktiknya begitu. Kalau ada anak yang pintar, coba tanya ke orang tua hari ini. Bakal dididik jadi apa tuh anak? Jadi dokter, jadi insinyur, jadi arsitek. Bukan itu nggak baik, bukan itu nggak bagus. Bagus, jadi dokter, jadi arsitek itu bagus. Tapi ketika Qur'annya dinomor akhirkan itu, masalahnya di situ. Sebab ilmuwan-ilmuwan zaman dulu, mereka selesai dulu dengan Qur'annya. Mereka selesai dulu dengan ilmu agama, baru mereka kembangkan ilmu sains, ilmu umum. Dan mereka hebat di segala bidang. Satu orang multidisiplin ilmu dikuasai, generalis. Kalau hari ini kita kan serba spesialis dididik.
banyak pelajaran-pelajaran yang terbuang itu. Kita pelajari di bangku sekolah, tapi nggak digunakan dalam kehidupan, nggak digunakan di jurusan kuliah. Apalagi kalau orang bekerja yang nggak sesuai dengan jurusan kuliahnya, walaupun tidak ada yang sia-sia semuanya. Tapi kan kalau kita analisis, kalau dipikir-pikir mubazir juga ya, sayang. Maka dahulukan Quran, dahulukan ilmu agama sebelum yang lain. Kalau ada anak yang cerdas, Quran butuh orang yang sangat cerdas untuk memahaminya. Anak yang cerdas itu didik untuk menjadi ulama, karena sekeren-kerennya profesi itu ulama. Jangan khawatirkan dunia. Dunia itu akan Allah datangkan, akan Allah hadirkan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dokter, arsitek itu belakangan. Tapi kalau udah bisa jadi ulama itu, sekaligus jadi yang lain, itu luar biasa lagi. Itulah yang terjadi di zaman keemasan peradaban Islam. Ulama-ulama ahli sains itu semua, mereka adalah ulama yang juga ahlul Quran, ahli hadis, ahli agama, bisa ditanyakan fatwa, mereka ngerti gitu. Di saat itu juga mereka mengembangkan sains. Jadi keseimbangan akhirat dan dunia itu bukan sekedar jargon, benar-benar gitu, benar-benar diterapkan, dan hari ini buktinya kita bisa menyaksikan karya-karya kitab-kitab para ulama yang sangat mengagumkan dengan literasi di berbagai bidang ilmunya. Jadi jangan salah memandang ilmu, memandang kehidupan hari ini. Orang tua hari ini memandang ilmu alam dan ilmu sosial aja kebalik. Ilmu alam lebih bergengsi lah, lebih prestis lah, lebih pride lah dibandingkan ilmu sosial gitu. Ilmu alam mengkaji tentang hewan, batu, tumbuhan, mesin. Ilmu sosial mengkaji interaksi antar manusia. Pertanyaan saya, lebih mulia mana derajat manusia dan batu, manusia dan hewan, manusia dan tumbuhan, manusia dan mesin? Lebih mulia derajat manusia, jelas. Terus kenapa kita memandang ilmu alam itu di atas ilmu sosial? Ini kan kebalik. Antara dua ini aja kebalik. Dan seharusnya yang paling tinggi itu adalah ilmu agama. Ilmu agama paling tinggi. Yang hari ini kita nomor akhirkan. Kalau ada anak yang nakal, nggak bisa diurus, baru kirim ke pesantren untuk direhab. Kapan Islam ini akan bangkit kalau mindset kita masih begitu? Tapi rasanya sudah berubah sekarang ya. Alhamdulillah para orang tua banyak yang sudah sadar menjadikan putra-putrinya untuk hafal Al-Quran, pendidikan agama gitu ya, disekolahkan di sekolah-sekolah Islam gitu. Alhamdulillah, rumah tahfiz di mana-mana, gelombang hijrah bermunculan gitu. Mudah-mudahan ini adalah indikasi kebangkitan Islam. Maka jangan terlena. Jangan terlena ya, karena hijrah itu ditungguin oleh iblis di perempatan jalan untuk membelokkan niat kita, untuk menjerumuskan kita kepada jebakan yang baru. Sudah hijrah kok merasa hanya gerakan kami nih yang paling memperjuangkan Islam, yang lain ini apa ini? Nah, misalnya, atau kamilah yang benar, yang lain salah, gitu, sesat, bid'ah, dan lain sebagainya. Atau melihat orang yang masih belum hijrah itu seperti memandang ahli neraka, gitu. Ini kan jebakan-jebakan baru, maka kita perlu berhati-hati dalam proses ini. Setelah hijrah, ayat-ayat panjang baru turun, syariat Allah yang banyak itu baru turun, menandakan setelah hijrah itu tugas kita adalah terus belajar, terus menambah ilmu, agar tujuan kita selamat sampai ke surganya Allah. Ayah bunda semuanya yang disayang Allah, mudah-mudahan dengan momentum Ramadan kali ini kita semakin dekat dengan Quran, menjadikan keluarga kita, diri kita, masyarakat kita, bangsa kita Qurani ya, menegakkan nilai-nilai Al-Quran insyaallah. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan selesai dari tarbiyah atau sekolah Ramadan nanti kita meraih predikat takwa yang tercermin dari 11 bulan berikutnya, di mana kita tetap istiqomah dalam amal-amal soleh, dalam amal-amal kebaikan, ya, dalam amal ibadah, baik itu hablum minallah, ibadah ritual kita, juga hablum minannas, amal sosial. Amal sosial kita dengan sedekah ya. Sedekah itu berbuat baik, umum sekali, memindahkan duri di jalan, itu sedekah. Senyum juga sedekah. Tapi kalau lewat kotak infak kita senyumin, ya itu bukan sedekah ya, karena infak itu khusus untuk harta. Khusus untuk harta. Sedekah itu satu akar kata dari sedekah yang artinya benar. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah ukuran kebenaran iman seseorang. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling benar imannya, ya, dapat gelar As-Siddiq, ya? Karena sedekahnya paling luar biasa, 100% Abu Bakar serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu ya Abu Bakar? Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kalau dibandingkan dengan Umar bin Khattab, 50%, setengahnya. Makanya iman yang terbaik itu adalah iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah ukuran kebenaran iman seseorang. Rasulullah adalah pribadi yang sangat dermawan, tapi memasuki bulan Ramadan,
kedermawanan Rasulullah berkali-kali lipat. Maka saatnya kita melatih diri untuk menjadi dermawan di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan dengan apa? Dengan infak. Infak itu lingkaran yang lebih kecil di dalam sedekah. Di dalam sedekah. Kenapa? Karena tadi sedekah kan amal-amal sosial ya, mindahin duri di jalan, senyum juga sedekah. Tapi kalau untuk urusan harta itu namanya infak. Nafkah itu artinya terowongan. Sebenarnya ketika kita berinfak, kita sedang memasukkan harta kita ke dalam sebuah terowongan yang terowongan itu menuju akhirat. Kita hanya memindahkan rekening saja. Dan namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala pasti lebih baik gitu. Kita investasi kepada pemilik alam semesta ini gitu. Ini kan investasi yang paling menguntungkan. Bagi hasilnya pasti bagi hasil yang terbaik. Bagi hasil di akhirat nanti gitu. Wa aqridullaha qardan hasana, dan pinjamkanlah kepada Allah pinjaman yang baik. Pinjaman pasti kembali dan Allah mengembalikan sesuatu jauh lebih baik. Maka jangan ragu untuk berinfak gitu. Rizki kita itu apa yang kita makan sampai kenyang, apa yang kita gunakan sampai lapuk, dan apa yang kita infakkan fisabilillah. Sisanya bukan milik kita. Mungkin milik keluarga kita, milik ahli waris kita, maka infak gitu. Dan menariknya lagi dalam infak ini ada dua amal lagi di dalamnya. Ada zakat yang hukumnya wajib, ada wakaf yang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, tapi begitu mengikat, begitu kuat dengan syarat dari wakif. Ketika wakif memberikan syarat-syarat tertentu, maka wakaf itu jadi amal soleh yang luar biasa ya di setiap zamannya. Karena hari ini umpamanya ekonomi ribawi mencengkeram bumi dengan sistem kapitalisnya, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin ya. Kesejahteraan jauh dirasakan oleh masyarakat, oleh warga dunia hari ini ya. Maka solusinya adalah syariat Islam. Riba itu kan hanya bisa diperangi dengan apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kemudian yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancur luluh lantakkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, sedekah dan jual beli itu bergabung dalam satu amal soleh yang bernama wakaf. Wakaf produktif itu kan dijalankan dengan sistem bisnis. Wakaf itu adalah sedekah tadi. Kan sedekah adalah payung paling umum. Bukankah innatal insan, kata Nabi, in qata'a amaluhu illa min thalath. Jika manusia mati, terputus semua amal kebaikannya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah yang pertama. Apa itu sedekah jariyah? Ulama sepakat itu adalah wakaf. Maka wakaf adalah sedekah. Kemudian wakaf yang dijalankan dengan usaha produktif, al-bai', jual beli, bisnis. Maka sedekah dan al-bai' itu bergabung dalam satu amal soleh yang bernama wakaf. Jadi kalau kaum muslimin hari ini menyiapkan ilmunya tentang wakaf, berlomba-lomba dalam amal soleh yang bernama wakaf, maka insya Allah ekonomi ribawi akan selesai, akan tutup. Kenapa aset bank syariah hari ini tidak pernah melebihi 5%? Padahal sudah muncul dari sejak tahun 96. Sudah 25 tahun lebih ya. 95 atau 96. Ya sekitar itu ya. Kenapa? Karena masyarakatnya belum siap. Menegakkan syariat itu nggak cukup hanya dengan label. Tapi kita perlu menyiapkan ilmu. Ayah bunda ya. Juga mungkin segenap pengurus Basnas semuanya. Kita perlu mengedukasi masyarakat tentang syariat ini. Gimana kita mau menegakkan ekonomi syariah? Misalnya ketika Allah memerintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ayat muamalah yang paling panjang tentang hutang piutang. Kalau orang berhutang belum sanggup bayar, maka berikan penangguhan. Hari ini kan nggak bisa dipraktikkan tanpa memiliki pemahaman Islam, tanpa memiliki nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Al-Quran. Itu perintah Allah. Orang yang punya iman yang bisa menjalankannya. Kalau orang nggak punya iman, ya nggak mau tahu, ini udah jatuh tempo, harus ditagih, harus diambil, harus dikutip, gitu. Itu aja nggak bisa berjalan gitu. Maka sistem syariat hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang siap ilmunya, siap imannya. Jadi pelan-pelan kita didik generasi ini dekat dengan Quran. Kalau generasi ini isinya ahlul Quran semuanya, seperti yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Khalifah cukup berkata, "Alimu nisaikum surat An-Nur." Ajarkan perempuan-perempuan kalian surah An-Nur, ibu kalian, istri kalian, anak-anak perempuan kalian. Artinya setiap kepala keluarga itu menguasai Al-Quran. Di setiap rumah itu ada ahlul Quran, paham Quran, bukan sekedar hafal Quran. Di khalifah enak banget, tinggal merintahin aja. Maka dari situlah muncul pemimpin yang ulama, pemimpin yang ahlul Quran. Sehingga kejayaan yang terjadi. 29 bulan menjabat, kurang dari 3 tahun. Kemakmuran luar biasa.
Bukan tidak ada mustahik zakat di zaman itu, tapi standar kemiskinannya yang meningkat. Standar kemiskinannya meningkat. Karena memberantas kemiskinan itu mustahil. Tapi boleh jadi ya orang yang berpenghasilan ya, kalau kurang lebih mungkin 10 juta, 20 juta per bulan, itu bisa jadi orang miskin. Ketika dia berhutang, maka dibayarkan oleh Baitul Mal. Dia menjadi mustahik zakat. Kenapa? Karena standar kemiskinannya itu meningkat sekali. Pemuda-pemuda yang ingin menikah dinikahkan oleh negara pakai Baitul Mal, dari bukan hanya dari zakat, tapi dari harta-harta zakat wakaf produktif. Bahkan ada tradisi ya dari khalifah untuk menyebar biji-biji gandum di alam bebas, terutama di puncak musim dingin, agar tidak ada seekor burung mati. Agar tidak ada orang yang berkata ada seekor burung mati di negeri kaum muslimin. Itulah kemakmuran Islam, kejayaan Islam itu di setiap lininya, ekonominya, ilmu pengetahuannya, politiknya, semuanya luar biasa. Kenapa? Pemimpinnya ahlul Quran, masyarakatnya ahlul Quran, ulama. Dan pemimpin yang ahlul Quran itu hanya muncul dari generasi, dari masyarakat yang ahlul Quran. Pemimpin yang sederhana, yang 3 hari awal dilantik itu, memerintahkan untuk jual semua unta-unta mewah istana, itu ganti dengan keledai. Jual semua karpet-karpet mewah istana, ganti dengan karpet yang lama. Jual semua baju-baju mewah khalifah, itu ganti dengan baju-baju yang sederhana. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz itu pernah terlambat untuk melaksanakan sholat Jumat di kota Damaskus ya, kalau saya nggak salah, karena menunggu dulu bajunya yang kering. Ini khalifah lo, bayangin. Maka nggak heran kalau kesejahteraan, kemakmuran dirasakan oleh setiap masyarakatnya. Padahal wilayah Islam waktu itu 2/3 bumi, tapi kemakmurannya luar biasa. Maka menurut kita rindu kepada masa-masa itu ya. Boleh jadi Allah izinkan kita menyaksikannya, atau mungkin di masa anak kita atau cucu kita, masa kejayaan Islam itu yang jelas harus kita persiapkan hari ini. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, masyarakat, baru sampai ke level negara, baik itu ekonominya atau politiknya. Karena bicara Islam, bicara Al-Quran bukan hanya bicara ritual, bukan hanya bicara lantunan, tapi Islam menjadi petunjuk, menjadi aturan, menjadi syariat di setiap level. Saya wallahu a'lam bishawab, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik.